kita akan melakukan penyusunan laporan keuangan, yaitu Tom Brennan akan membuka salah satu cleaning service pada bulan Juli 1, 2014. Akan membuat cleaning service-nya sendiri pada tanggal Juli 1, 2014. Nah, ini adalah salah satu transaksi yang kita harus utamakan. Yang pertama, pemegang saham menginvestasikan 20.000 US dollar cash in business and exchange for ordinary share. Berarti jadi di sini secara jurnalnya pemegang saham menginvestasikan uang dalam akun termasuk dalam cash. Dalam referensi 101 debitnya 20.000, di sini sudah menginvestasi 20.000, dan juga di share capital ordinary saham modal biasa pemegang saham biasanya juga di sisi kredit 20.000. Dan yang kemudian dari pembelian truk seharga 12.000 dolar hanya membayar 4.000 secara cash dan buatkan suatu balance dalam akun tersebut. Jadi dari memberi pelalatan equipment itu ada 12.000 dan cash sama accounts payable dipisah di sisi kredit antara 4.000 kemudian 8.000. Dan yang kelima, membeli 1.800 cash on 1 year insurance policy efektif July 1. Jadi dari sini membayar asuransi pada tanggal 5 Juli 2014 dalam di akun sisi yang merupakan dari akun prepaid insurance dari sisi debit 1.800 dan petty cash di kredit 1.800 antara 130 dan 101. Nah, kemudian pada tanggal 12 bill customer 5.900 for cleaning service, yang berarti pada menagih pelanggan atas pelayanan yang merupakan dari sisi accounts receivable di referensi 112, debitnya 5.900, kemudian service revenue 5.900. Nah, itu merupakan salah satu penagihan terhadap pelanggan atas pelayanan. Dan pada tanggal 18 membeli 1.500 cash on amount on truck and 1.400 dolar on amount on cleaning service. Berarti supplies berarti dituliskan sebagai membayar utang perlengkapan bersih yang merupakan dari akun accounts payable dan cashnya ya. Dari sisi debitnya 1.400 dan sisi kredit 1.400. Dan ada juga 21 pada tanggal 20 membayar 4.500 cash buat gaji karyawan, employee salaries dalam bahasa Inggris di sini, yang kita dituliskan sebagai membayar gaji karyawan merupakan dari akun salaries and wage expense dalam kode referensi 726, berarti 4.500, dan di sisi debitnya 4.500 dan sisi kredit 4.500. Dan pada tanggal 21 mendapatkan 4.400 dari customer di bulan 12. Nah, tanggal 20 ini membayar gaji karyawan lagi gitu ya. The cash ya, berarti kan menerima piutang tadi ya. Pada di bulan Juli 12 pas waktu kemarin, baru dibayar sekarang. Berarti cashnya tetap dalam akun cash, dari sisi debitnya 4.400 dan sisi kredit 4.400. Dan juga membayar 350 dolar buat bulanan bayar truk ya, bayar bensinnya truk gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat dalam penyusunannya membayar tagihan bensin bulanan truk di kode 633, di sisi cashnya 350 dan sisi kredit 350.
dan cashnya juga sama ya, ikut ya, berarti ada cashnya, berarti di sisi kredit 350. Kemudian tanggal 31 ya, kita bisa melihat tanggal 31 membayar dividen 320, akunnya dividen referensi 320 ada di 1200, kemudian ada 1200. Cashnya juga ya sama ya, dan juga secara bisa kita lihat untuk meneruskan complete worksheetnya. Yang pertama, service provided but unbilled and uncollected at July 31 were 3.300, yang berarti termasuk pelayanan belum dibayarkan oleh pelanggan. Dari sisi accounts receivable, di sisi debit 3.300 dan service revenue 3.300. Dan depreciation equipment for the month was 500, yang berarti depreciation expense salah satu penyusutan peraratan dan accumulated depreciation 500. Dan yang ketiga, 1/12 of the insurance expired. Oh, berarti sudah expired nih pada 1/12 gitu kan ya. Dan dari sini kita bisa melihat secara asuransi kemudian kena sekitar 500 karena dia sudah, karena per 1/2 itu udah lewat ya, berarti kan ya, berarti 150 dan 150, karena di sisi sini kita bisa melihat 2200 dikurangin 600 dan hasilnya jadi 1500 ya. Dan habis setelahnya membayar gaji karyawan, accrue but unpaid employee salaries were 2,200 ya, berarti di sisi debitnya salaries ini merupakan akun salaries and expense 2200, dan kemudian yang keduanya ada salaries payable, jadi hasilnya adalah 70.800 dan 70.800. Nah, di sini kita sudah melihat dari neraca saldonya, hasilnya balance ya, dua-duanya ya. Ada 63.000, hasilnya 63,150 sisi debit dan 63,150 di sisi kredit, dan hasilnya begitu ya. Dan kemudian kita kita lihat ledgernya ya. Ledgernya ada di sini ledgernya. Nah, ini sudah canggih semuanya ya. Ya sama ya. Sudah secara penyusunan laporan, menagih pelanggan atas pelayanan, menerima piutang, menagih pelanggan atas layanan belum dibayarkan oleh pelanggan. Nah, ini termasuk ledgernya ya. Equipment, notes payable, tidak accounts payable. Nah, ini di sini semuanya ada ya. Kemudian juga kita bisa ngelihat return earning tidak ada. Alhamdulillah aman ya. Dan ini ya salah satu dalam ledgernya ya. Kemudian kita beralih ke bagian laporan sisi laba ruginya ya. Kita melihat ya. Dari revenue, service revenue 17.200. Nah, dari bebannya apa saja? Dari bensin secara penyusutan, asuransi, penyuplai, dan upah gaji karyawan gitu ya, semua ya sudah dihitungkan satu. Dan adapun cara perhitungannya, rumus laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi biaya beban. Jadi dari 17.200 ini kita kurangkan dengan 9.200. Oke, jadi ada net income 8.000 gitu ya. Dan kemudian kita jelaskan lagi tentang statement of financial position pada aset gitu ya. Cashnya ada 5.450 dolar dan accounts receivable-nya 12.800 dolar. Kemudian prepaid insurance, salah satu pembayar asuransi 1.650 dan penyuplai 600 dari laporan tadi ya. Dan juga ada non current, kita sudah membuatnya juga
Di sisi equipment 12.000 dan accumulated depreciation akumulasi penyusutan 500. Oh ya, equipment itu ini ya semua ya. Pada salah satu peralatan ya, berarti 12.000 ya. Dan total non current asetnya 11.500 dan total asetnya kita sudah menjumlah jadi 36.200 ya. Kemudian liabilitas. Nah, liabilitas cara perhitungannya dari total equities, jadi sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, jadi tadi accounts payable 7.200 dan salary wage payable-nya 2.200, jadi 9.400. Equity share capital ordinary 20.000, dividen dikurang 1.200, jadi hasilnya 8.000. Total ekuitas yang kita sudah bikin ya, sudah kita jumlahkan, berarti 26, jadi total liabilitas tambah ekuitas. Jadi di sini tambah yang ini gitu ya, 9.400 ditambah 8.000, 26.800, jadi ditambah tiganya jadi 36.200. Sekian dari Dimas Pratama Firmansyah. Jika ada kesalahan dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.